Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Presdi Bulan Lobo dengan stambuk 182254 dari kelas C mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Karena akhir dari stambuk saya bernilai 4, maka saya mendapatkan soal learning vector quantization di mana diberikan vektor sebanyak 10 dan dua vektor terakhir ini merupakan latites dan juga bobot. Jadi kelas yang kita punya dari soal ada dua kelas, yaitu 1 dan 2. Untuk kelas 1 bobotnya 1, 1, 0, 0, 1, 0. Sedangkan untuk bobot kedua dengan vektor 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi langsung saja ke aplikasinya. Di sini saya punya 8 vektor, dimana sebenarnya yang dari sini, ini bukan latih, ini hanya tes dan bobot. Dimana dua vektor terakhir tidak dimasukkan dalam latih, jadi seperti ini. Lalu alfa sebesar 0,5. Bobot yang pertama dari tadi 11001001 11001010. Sedangkan yang ke-10 yang bobot kedua 001001 001001. Ini untuk kedua. Pertama-tama IPOTS maksimal yang ditentukan oleh soal hingga 10. Jadi akan ada 10 IPOTS di sini. Ini baru satu. Saya copy sampai ke bawah. Copy saya sampai ke 8 nanti di sini. Lalu saya tentukan di atas IPOTS 1 alfa 0,05. Nanti perubahan alfanya besar ini 0,05. Alfa yang awal akan dikurang dengan perubahan bobot sebesar 0,2 dikali alfa yang lama. Nanti dilihat ketika IPOTS-nya sudah berubah. Perubahan bobot dilakukan terhadap jarak yang minimal dari hasil perhitungan jarak untuk setiap vektor, semisal vektor pertama terhadap kedua vektor ini. Jadi vektor pertama ke vektor bobot kelas 1 akan menghasilkan jarak 1 kelas 1. Vektor bobot ke 1 terhadap bobot kedua kelas kedua akan menghasilkan jarak dari vektor ke 1 hingga jarak kedua, vektor kedua. Untuk aplikasinya bagaimana? Yang ini baris pertama ini sudah ditentukan, terkecuali
dari jarak hingga penentuan apakah ia sama dengan apakah hasil prediksi min jaraknya, pembelajaran jaraknya, min jaraknya sama dengan target, yaitu kelas yang dari soal. Jadi rumus yang sebenarnya dari jarak adalah akar dari setiap penjumlahan setiap data dikurang setiap bobot dipangkatkan 2, seperti ini nantinya. Misal saya ulang, yang data X pertama X1 dengan ke bobot 1 X1, yang kedua dan seterusnya, nanti dikurangi antara setiap ini dan dipangkatkan, lalu diakarkan semua. Begitu juga untuk jarak kedua. Lalu di sini fungsi min. Jika yang min adalah 1, maka dia akan ambil angka 1 ini. Selain itu akan ambil kedua. Yang paling penting juga di sini adalah bagaimana mengubah bobot. Karena di sini minnya 1 atau hasil prediksinya 1 dan kelasnya 1, maka di sini yes. Hasil dari prediksi menentukan bobot yang mana yang akan diperbaiki. Maka di sini diperbaiki di angka 1 karena minnya 1 dari kelas 1, sedangkan bobot kedua tidak diperbaiki, sama saja. Berbeda halnya nanti yang kedua, dia no. Kalau yes, dia nanti ditambah, jadi seperti ini. Kalau dia yes, bobot yang lama ditambah alfanya akan dikali dengan selisih data KI dengan bobot KI. Sedangkan kalau dia no di sini, dia akan dikurangi. Seperti ini. Jika dia no, akan dikurang. Data yang lama akan dikurang dengan data yang lama ini akan dikurang dengan alfa dikali setiap data. Untuk datanya ini, data X1, yang X1 nya dikurang dengan X1 pada bobot kedua, dan seterusnya. Hypots di sini akan bertambah jika angkanya di sini nomornya tidak berurutan. Semisal ini 78, jadi dia tetap 1. Sedangkan kalau dia 1 di sini, dia akan berubah sendiri jadi 2. Tarik semua ke bawah. Dari perhitungan ini sampai dengan hypots ke 10, data ke 8, bobot akhir di sini, hasil akhirnya, di mana alfanya dikurangi dari sini. Lalu kan ini logika. Alfa yang lama dikurangi 0,2 perubahan bobot dikali alfa yang lama. Untuk yang bobot ini sama saja dengan yang di atasnya. Hanya saja penekanannya di sini hasil akhir. Selanjutnya untuk testing.
dimasukkan terhadap semua data. Karena di sini dari tadi yang sebagai bobot juga sebagai data tes. Bobot kelas yang ini sama dengan bobot kelas yang terakhir. Jadi bobot kelas 1 X1 yang ini diambil yang terakhirnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk testingnya, menghitung jarak pada testing sama saja, yaitu akar dari penjumlahan setiap data, diselisih setiap data dan setiap bobot, vektor bobot dikuadratkan. Jadi yang X1-nya dulu dengan X1 pada kelas 1 dikurang lalu dikuadratkan, nanti ditambah dengan X2 pada input vektor dengan bobot kelas 1, bobot data kedua, lalu dikuadratkan, seterusnya itu lalu dijumlahkan, lalu diakarkan kembali, sehingga didapatkan seperti ini. Dan dari hasil prediksi hanya satu yang tidak sesuai dengan target. Jadi kelas ini kelas yang dari soal data yang sebenarnya, sedangkan target ini harusnya di sini. Min. Jika if min dari sini sama dengan yang ini, yang dari satunya, maka ya, selain itu jika yang 2 maka yang 2 dia tampilkan 2. Begitu seterusnya. Dari hasil latih semuanya sesuai dengan target, salahnya 0, benarnya 10, dan akurasinya harusnya di sini. Akurasinya jumlah yang benar dibagi jumlah data, merupakan maksimum dari urutan vektor, lalu dikali 100.
nggak usah dikali 100 kan sesuai format persen. Jadi 100% dari hasil latih dari 10 bobot dengan 8 data latih sebanyak iPods 10 akan didapatkan hasil bobot sebagai begini. Dan ketika dihitung semuanya benar. Sekian dari saya. Terima kasih.